Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Nabi yang telah memberikan kenikmatan dan keselamatan pada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul antara jurusan pihak Sivitas Akademisa jurusan PKN FEPS UPI dengan para alumni jurusan PKN. Selamat pagi pada Anda, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para alumni jurusan PKN. Wah, di sini cukup banyak yang hadir tuh. Ada, kalau tidak salah, ada Bapak Kepala Sekolah SMA 20, Pak Asep. Ada dari Kepala SMA Negeri 4, Pak Bandi. Ada Kepala SMA, kalau nggak salah itu Pancah ya, SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian juga ada Kepala SMA Negeri 2, Ibu Sundari. Ada jauh dari Subang tuh. Ada Kepala SMA Negeri, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah ya, nanti diperbaiki saja, dari Subang dia itu AS Hidayat ini, Pak AS Hidayat ini dari Cipendei, nah Cipendei ya, juga sebagai ketuanya ini Pak Lukman ini dari Kepala SMK ya, SMA Pak Lukman. Nah, kepada yang belum disebut kami mohon maaf, karena itu yang seingat saya. Dan perlu juga para alumni tahu ya, tentang jurusan PKN ini. Nah, saya akan memberikan sekilas info tentang jurusan PKN FEPS UPI Badung. Nah, kita nama lembaga dulu, institusi UPI. Nah, sebelum UPI itu apa? Namanya adalah PTPG, Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Itu didirikan tahun 1954 sampai tahun 1957. Nah, kemudian berubah menjadi FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNPAD, Universitas Padjadjaran. Jadi kita bergabung dengan UNPAD sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1963. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi IKIP. Nah, itu dari mulai tahun 1963 sampai dengan tahun 1999. Nah, dan terakhir mulai tahun 1999 sampai sekarang adalah menjadi UPI, satu-satunya di Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Itulah nama institusi kita menjadi itu. Sekarang nama jurusan, mungkin Anda ada yang sudah tahu, tapi juga mungkin ada yang belum tahu. Pertama itu apa dan selanjutnya apa. Pertama kali ini waktu kita didirikan tahun 1956, itu nama jurusannya jurusan hukum. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi hukum dan kewarganegaraan. Nah, berubah lagi menjadi civics hukum. Kenapa civic hukum? Pada waktu itu Profesor Numan, Anda tahu siapa Profesor Numan ini? Dia adalah sarjana pendidikan pertama di Indonesia dan sarjana pertama dari jurusan hukum pada waktu itu. Beliau ditugaskan belajar ke Amerika dan pulang dari Amerika, dia memberikan pelajaran civic atau ilmu kewarganegaraan. Oleh karena itu, nama jurusan pun berubah menjadi jurusan civics hukum. Nah, dari civic hukum berubah lagi menjadi PKN hukum, pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Dengan perkembangan zaman berubah lagi menjadi PMPKN, pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan pada waktu zaman Orde Baru. Nah, setelah PMPKN berubah lagi menjadi PMP, pendidikan moral Pancasila. Dan yang terakhir sekarang ini adalah jurusan PKN. Nah, ini juga ramai. Katanya menurut kurikulum 13 ini harus jurusan, hendaknya pemerintah adalah jurusan PPKN. Tapi karena itu pada waktu pemerintahan SBY. Nah, sekarang dengan pemerintahan Joko Widodo nggak tahu apa kembali kepada PKN atau PPKN. Hanya jurusan kita hendaknya nama jurusan itu adalah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Kalau pakai Pancasila itu bukan ilmu, tetapi boleh saja mata pelajaran Pancasila diajarkan. Nah, itulah tentang nama jurusan. Kalau Bapak dan Ibu belum tahu, hari Senin itu kita memperingati, kalau tidak salah hari Senin tanggal 10
November 2014 itu akan memperingati hari ulang tahun jurusan yang ke-60. Nah sekarang tanggal 8, Bapak-bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ya. Temu alumni jurusan PKN. Nah, kenapa tanggal 10 November? Ini sedikit saja supaya Bapak-bapak dan Ibu tahu bahwa lahirnya atau berdirinya jurusan hukum yang pertama, jurusan hukum didirikan tahun 1956, 10 November tahun 1956 atas usulan ketua jurusan pada waktu itu ialah Mr. Suwardi Wikanta Atmaja almarhum. Sekali lagi, jadi yang pertama ini ketua jurusannya adalah Mr. Suwardi Wikanta Atmaja almarhum. Suwardi ya. Beliau meninggal di Singapura. Ya. Kenapa lahirnya pada tanggal 10 November? Nah, beliau mengatakan sederhana sekali pada waktu itu. Ketua jurusannya Pak Suwardi mengatakan supaya mudah diingat 10 November itu. Ada maknanya 10 November itu apa? Dan diperingati bukan oleh alumni PKN saja, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah itulah kenapa tanggal 10 ini atas usulan Pak Suwardi pada waktu itu sebagai ketua jurusan dan disetujui oleh para dosen di jurusan hukum pada waktu itu 10 November. Nah ini sekilas tentang nama-nama dosen berdasarkan tingkat senioritas. Pertama Pak Suwardi Wikanta Atmaja almarhum. Kedua Profesor Dr. Haji Ahmad Sanusi SH MPA. Beliau masih ada. Sekarang adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara di Bandung. Direktur Pasca. Kemudian almarhum Profesor Mr. Haji Muksin. Nah, ini dosen-dosen. Mr. Busar Muhammad almarhum juga. Nah beliau ini yang paling hebat nih, dosen Pak Busar itu. Kalau mahasiswa ada kesalahan atau terlambat bisa air kopi tumpah di muka. Tapi kan sekarang tidak ada. Maksudnya benar supaya jangan terlambat. Kemudian juga Mr. Sadili Sasrawijaya, dia mengajar hukum Islam. Mr. Ero, dia hukum dagang. Mr. Lee Peng Bi, dia sekarang ada di Kanada. Kemudian Mr. Dudi Singadilaga, ini terkenal juga dia adalah salah satu partai, ada dari salah satu partai, nah usah disebutkan dari partai mana. Kemudian Profesor Dr. Haji Numan Sumantri MSED. Nah beliau sekarang masih ada, segar bugar, inilah Pak Numan. Kemudian Nang Pati Anom almarhum, beliau kalau tidak salah asalnya dari Palangkaraya. Bapak Sumarsono Mestoko almarhum. Bapak Haji Mainale, kemudian W. Sihite. Selanjutnya Hasan Mahmud, ini supaya tahu saja. Kemudian Pak Kosasi Jahiri, mungkin Bapak lebih kenal mulai dari Pak Kosasi lah. Kalau ke belakangnya banyak yang tidak kenal, almarhum beliau. Kemudian Muhammad Samsudin juga almarhum. Pak Buhair juga almarhum. Pak Safiuddin Sastrawijaya juga almarhum. Momon Lukman almarhum. Ahmad Fabil almarhum. Nur Jeha, Yustuarisa, Nana Sudarna TM almarhum. Dedi Suwardi almarhum. Rani Darwis ada, sekarang masih ada. Husni Tamrin almarhum. Lili Halimah almarhumah ini Ibu Lili. R. Agus Somawinata almarhum. Komala Nurpalina masih ada tuh, senyum-senyum saja. Pandang Daniel masih ada. Pandang Sumantri masih ada. Pak Aziz masih ada. Pak Surya Kusuma AM ini Abdul Muthalib almarhum. Ibu Sri Buriat Aziz almarhumah. Kemudian Rodi Supriyadi juga almarhum. Hasanuddin almarhum dan Pak Sutejo. Mohon maaf mungkin ada beberapa orang dosen yang tidak rekam di sini. Malum saya juga sudah tua jadi lupa lagi, sekali lagi mohon maaf. Nah sekarang dari alumni jurusan PKN, dosen-dosen siapa saja yang pernah memegang pimpinan di tingkat institut. Satu, Profesor Ahmad Sanusi, rektor pada waktu itu. Dilanjutkan oleh Profesor Numan Sumantri, juga beliau adalah rektor. Pandang Sumantri sebagai pemandu rektor 2. Pak Idrus Afandi WR2 sampai sekarang Pak Idrus. Dan Pandang Daniel ada SAI.
Jadi SAI Bu Kokom Komalasari selaku Satuan Penjamin Mutu. Jadi pandang Daniel ini dari satuan atau sistem audit atau mungkin sistem audit internal jadi yang memeriksa. Nah, kemudian di samping itu juga dosen-dosen dari PKN yang pernah menjabat sebagai pimpinan fakultas. Profesor Kosasi Jari almarhum selaku dekan, Pak Dedi Suwardi sebagai PD3 bidang kemahasiswaan, Pak Ajis Wahab selaku PD3 bidang kemahasiswaan, dan Pak Idrus Bandi sebagai PD1 bidang akademis di FEPS UPI Bandung. Nah, selain itu ada juga nama-nama dosen dari dosen-dosen dari PKN yang memimpin di Pasca Sarjana UPI. Pak Ajis pernah menjadi Direktur Pasca, Pak Kosasi sebagai Ketua Prodi Pendidikan Umum, Pandang Sumantri juga Ketua Prodi Pendidikan Umum, Profesor Dasim Budimansa selaku Prodi PKN yang sekarang menjadi Prodi Umum, dan Profesor Sapria. Sekarang adalah nama-nama alumni yang jabatannya di luar guru atau dosen. Siapa dia? Satu, Pak Buhair. Beliau pernah menjadi Sekjen MPR DPR RI pada waktu dulu. Dua, M. Samsudin, Muhammad Samsudin almarhum. Beliau pernah menjadi Bupati Garut, Kabupaten Garut, dan Residen Banten. Kemudian Pak Sumadi selaku Sekda Kodia Bogor. Kemudian ada juga Pak Nana Sudarna TM, Tisna Menggala. Beliau pernah menjabat Bupati Purwakarta dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kemudian juga ada Pak Nana Sudrajat, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Penulisan Provinsi Jawa Barat. Pak Safiuddin Satrawijaya, dia yang suka menata-nata Pak itu jabatan apa. Kemudian ada Pak Ketut, entah Ketut apa lupa lagi, dia bekerja di Deparlu. Selain itu juga ada Fritz Kepler Simanjuntak, dia kerja di Departemen Pertambangan Republik Indonesia. Nah, ini yang masih bekerja sekarang, Mayor Jenderal Pak Burhan Dahlan. Beliau adalah Hakim Agung, dia juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Militer. Dan Pak Majen Burhan Dahlan ini anehnya pada tahun-tahun kebelakangan ini kampus IKIP kalau nggak salah pada waktu dikepung oleh ABRI. Nah, saya pandang semanti bagaimana menyelamatkan, karena Pak Burhan dicari oleh ABRI, tapi anehnya sekarang jadi ABRI, jadi TNI, bahkan jadi Hakim Agung. Selamat kepada Pak Burhan dan juga Brigadir Jenderal Afandi. Sekarang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dan inilah Pak Afandi yang saya lihat, dialah aktivis HMCH. Nah, oleh karena itu kepada pengurus pimpinan HMCH sekarang dan yang sebelumnya, coba berkonsultasi dengan beliau bagaimana sejarah timbulnya HMCH. Di samping juga selain Pak Afandi, dia punya partner Pak Atim Suparman. Dia masih ada, tinggalnya di Sariwangi, dekat Pak Rahmat, dekat Pak Dasim. Dia pun adalah aktivis yang duit tunggal lah antara Pak Brigjen Afandi dengan Pak Atim. Dia angkatan tahun 72. Nah, sekarang yang terakhir, ini sedang informasi saja. Bagaimana jurusan PKN masa kini? Jurusan PKN ini merupakan pencetus lahirnya AP3KNI, Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia, tahun 2009. Ini saya ada ragu nih, pokoknya pencetus yang pertama. Nah, kemudian jurusan PKN sudah mendapatkan sertifikasi ISO tahun 2011-2012. Jadi International Certification Organization. Kemudian juga dapat akreditasi dari Departemen Pendidikan Tinggi dengan nilai A. Ini nilai A itu untuk S1, S2, dan S3. Kemudian jurusan PKN juga yang mahasiswa lebih banyak menyelesaikan studinya tercepat selama 3,5 tahun, bukan 4 tahun, tapi 3,5 tahun sudah dia selesai. Dan terakhir, jurusan kita ini, jurusan PKN yang paling banyak melakukan kegiatan ekstrakurikuler se-UPI.
Nah itulah saya kira sekilas info yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berkenan di hati Anda, dan mohon maaf bila apa yang disampaikan oleh saya ini ada hal yang salah. Saya menunggu saran kritik bila ada kesalahan dan sebagainya. Selamat berulang tahun pada tanggal 10 November tahun 2015 yang ke-60, dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda di forum yang sangat berbahagia ini. Bandung 8 November 2014, saya sebagai sumbernya Jainuddin Harun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.